Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Naila Rizka Fauzia dari program studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengaplikasikan rasa takut atau rasa gugup ketika berbicara di depan audiens. Pernah nggak sih kalian merasa deg-degan, tangan dingin, suara tiba-tiba gemetar, atau bahkan mendadak lupa dengan apa yang kita sampaikan kepada audiens nantinya? Tentunya saya sendiri juga pernah merasakan hal yang sama. Tapi sebenarnya rasa takut ketika berbicara di depan audiens itu adalah hal yang sangat wajar. Yang menjadi masalah bukan bagaimana cara kita menghilangkan rasa takut tersebut, tetapi bagaimana cara kita mengolah rasa takut tersebut supaya kita tetap bisa berbicara dengan baik dan lancar. Nah, kali ini aku punya satu trik nih, satu kata kunci yang gampang buat teman-teman ingat, yaitu ngomong lancar. Bukan berarti teman-teman setelah bilang ini langsung inget ya, langsung bisa otomatis ngomong dengan lancar ya. Tapi ngomong lancar ini adalah 5 trik sederhana yang bisa kalian lakukan atau kalian ingat saat merasa takut dan gugup berbicara di depan banyak audiens. Yang pertama adalah N, nafas dan niat. Ketika gugup, biasanya nafas kita menjadi lebih cepat dan akhirnya berbicaranya terlalu buru-buru. Jadi, sebelum mulai presentasi, coba deh kalian lakukan trik ini. Tarik nafas yang dalam-dalam, kemudian keluarkan secara perlahan. Nah, setelah itu tanamkan dalam diri kalian masing-masing bahwa saya tidak harus sempurna. Saya hanya perlu menyampaikan apa yang saya pahami. Dengan begitu, kita tidak perlu terbebani dengan rasa takut karena takut ngomongnya dengan salah atau melakukan kesalahan gerakan. Yang kedua adalah go, gali, dan olah materi. Jangan hanya menghafalkan setiap kata yang ada di slide PPT yang akan dipresentasikan. Karena kalau kita lupa satu kalimat saja, pasti kita langsung bingung, panik, dan blank. Lebih baik kita memahami inti materinya, kemudian menyampaikan menggunakan bahasa kita sendiri. Misalnya nih, daripada menghafalkan definisi aktivitas fisik secara lengkap, kita cukup memahami poin-poin pentingnya saja. Jadi, ketika menjelaskan, kita bisa berbicara seperti sedang melakukan hal tersebut. Dengan memahami materi, rasa percaya diri, kita juga akan meningkat dan bahkan bisa berbicara dengan pede di depan banyak audiens. Ketiga adalah mulai dan obrolkan. Ketika berdiri di depan kelas, jangan langsung berpikir, aduh, semua orang sedang melihat aku. Coba, ubah pola pikir menjadi, saya sedang berbagi informasi penting kepada teman-teman. Mulailah dengan kalimat yang sederhana. Misalnya, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang pentingnya aktivitas fisik bagi mahasiswa nih. Nah, setelah itu anggap saja kita sedang ngobrol, bukan sedang menghadapi sesuatu yang menakutkan. Yang keempat, NG, nikmati dan gerakan. Saat berbicara, jangan terlalu kaku. Kita bisa menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan kontak mata secara natural kepada audiens, yang intinya tidak terlalu berlebihan ya guys. Yang penting kita terlihat nyaman dan benar-benar memahami apa yang sedang kita sampaikan. Dan yang penting, nikmati prosesnya. Jadi teman-teman, kalau suatu saat kalian merasa takut atau gugup ketika harus berbicara di depan audiens, jangan langsung berpikir bahwa kalian itu tidak bisa. Coba ingat kata-kata sederhana ini, ngomong lancar, nafas dan niat, gali dan olah materi, mulai dan obrolkan, nikmati gerakan, lancar, lihat audiens, atur tempo bicara, nikmati prosesnya, coba terus, dan atasi rasa takut, berbicaralah dengan rileks. Karena public speaking bukan tentang tidak merasa takut, tetapi tentang tetap berani berbicara meskipun kita merasa takut. Sebagai mahasiswa promosi kesehatan, kemampuan berbicara di depan orang lain sangatlah penting. Karena nantinya kita akan menyampaikan informasi kesehatan kepada banyak masyarakat umum. Jadi, jangan takut untuk mencoba. Takut itu wajar, gugup itu biasa, tapi jangan sampai rasa takut menghentikan kita untuk berbicara. Ngomong lancar, berani bicara, dan terus berlatih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.